إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah muslimin, para pendengar radio rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kembali kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita atas Al-Fiqh Al-Akbar, fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan sempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan kajian membahas tentang segi kemahaindahan, segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tentu saja membicarakan tentang kemahaindahan Asma'ul Husna, bagaimanapun pujian dan sanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya, bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya, tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya, yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah, kemahaindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, cuma sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tentu saja meskipun Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keagungannya lebih daripada semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal ini dalam sebuah doa beliau yang terkenal, yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam salat kita, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika
a'udzu bika min uqubatika. A'udzu bi mu'afatika min a'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika, dan dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan terhadapmu, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun seorang hamba itu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum menunaikan semua kemuliaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan tentang tidak adanya satu makhluk pun di dunia ini yang mampu membatasi dan menuliskan dengan tuntas semua bentuk dan keagungan, bentuk keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimanapun besar dan luasnya makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi midad, tinta, untuk menulis kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat keagungan Rabbku Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami mendatangkan tambahan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah Subhanahu wa taala, pujian dan keagungan terhadapnya tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 27 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fi ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Kalau seandainya pohon-pohon bumi dijadikan sebagai pena dan laut menjadi tintanya, kemudian ditambahkan kepadanya lagi 7 lautan untuk menjadi tinta, maka niscaya kalimat-kalimat pujian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha Hakim, Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana. Ini 2 ayat yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita pelajari baru sangat sedikit. Oleh karena itu juga wajar bahwa dengan ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih sangat sedikit. Bagaimanapun kita berusaha untuk bersyukur, maka itu masih kurang. Perlu kita terus mendalami dan membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk pertama menunjukkan rasa syukur kita kepadanya agar kita bisa memujinya atau setidaknya bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya. Yang kemudian dengan itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dalam hidup kita.
ketika menafsirkan ayat yang kedua ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'azamatihi wa kibriyaihi wa jalalihi. Dalam ayat ini Allah berfirman memberitakan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Wa asma'ihil husna wa sifatihil 'ula wa kalimatihi at-tammati allati la yuhitu biha ahad. Juga tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta kalimat-kalimat kemuliaannya yang maha sempurna, yang tidak bisa dikuasai atau diliputi oleh seorang pun. Walattila'a li basyarin ala kunhiha wa ihsa'iha. Yang ini juga tidak mampu diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia tentang hakikat dan tidak mampu dibatasi oleh mereka. Kama qala sayyidul bashar khatamir rusuli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutupnya para rasul alaihi salatu wassalam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang kamu peruntukkan bagi dirimu sendiri. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam kehidupan beliau. Bersamaan dengan itu beliau mengakui bahwa beliau masih kurang dalam menunaikan hak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak. Bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bandingkanlah dengan keadaan diri kita yang ibadahnya kurang, berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala juga tidak sering-sering. Bersamaan dengan itu kita merasa sudah menunaikan semua ini hak-hak yang pantas yang mestinya kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ai walau anna jami'al asjaril ardi, Ibnu Katsir rahimahullah taala, walau anna jami'a asjaril ardi ju'ila kalaman, seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena, wa ju'ila al-bahru midadan, kemudian lautan dijadikan sebagai tinta, wa maddahu sab'ata abhur ma'ahu, kemudian ditambahkan dengan 7 lautan lagi bersamanya, faqutibat biha kalimatullahi ad-dallatu ala 'azamatihi wa sifatihi wa jalalihi latakassatil aqlam, yang kemudian ditulis dengannya kalimat-kalimat Allah tunjukkan keagungan, kemuliaan sifat-sifatnya dan kebesarannya, maka sungguh pena-pena tersebut akan hancur. Wa nafada ma'ul bahri, dan akan habislah air dari tinta dari air lautan tersebut. Walau ja'at amsaluha madadan, meskipun ditambahkan lagi dengan lautan-lautan yang lainnya sebagai tinta untuk menulis kalimat tersebut. Maka subhanallah, maha suci Allah, maha besar dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala, yang demikian luas kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya. Oleh karena itu kita tahu semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika beliau menceritakan tentang syafaatul uzma di hari kiamat, beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan yang beliau tidak ingat saat ini. Beliau mengatakan, fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak mengingatnya, aku tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Sebagaimana juga jumlahnya tidak terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada petunjuknya. Sehingga ketika dia mendapati sesuatu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, satu penjelasan yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah yang belum disampai atau dipahami oleh akalnya, yang belum dipahami oleh pikirannya, maka langsung dia mengatakan pikiran yang salah, akalku yang terbatas, kemampuanku memahami yang belum sampai. Adapun nama dan sifat Allah adalah maha sempurna, maha indah, dan maha terpuji. Tidak ada kekurangan dan celaan padanya, sehingga dia mengembalikan kesalahan pada dirinya sendiri, bukan dia kemudian menuduh ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang keliru, apalagi sampai mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesesatan yang seperti ini. Inilah gambaran Bapak serta ibu-ibu kaum muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Inilah gambaran tentang keluasan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mampu kita gambarkan sekali lagi cuma apa yang sebatas bisa diterangkan oleh manusia, apa yang mampu kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita. Maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan merupakan sumber keindahan bagi orang-orang yang menginginkan keindahan dalam dirinya, keindahan dalam agamanya, keindahan dalam keimanannya. Al-Asma'ul Husna yang disebutkan lafaz ini dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah, hanya milik Allah lah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak ayat-ayat yang lain juga menyebutkan demikian. Walahul asma'ul husna, dan miliknya lah nama-nama yang indah maupun ayat-ayat yang lainnya. Arti al-husna dalam nama-nama Allah adalah balighatun fil husni ghayatahu, sesuatu yang mencapai puncak kemahaindahan. Jadi kemahaindahannya itu mencapai puncak kesempurnaan. Ibn rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Yang demikian itu karena semua nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada padanya celaan atau kekurangan sedikit pun dari semua sisi, dari semua segi. Jadi tidak ada satu nama Allah pun kecuali mesti husna. Mesti nama tersebut ahsan, yakni mencapai puncak kemuliaan atau mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya. Oleh karena itu saya katakan berkali-kali, saya ingatkan dalam kajian kita, nama Allah itu tidak sembarangan. Tidak boleh manusia itu menetapkan sesuatu yang bukan nama Allah kemudian dijadikan sebagai namanya. Dia menyebut Allah dengan hal tersebut tidak boleh. Bagaimanapun kita bayangkan ini baik, ini indah secara bahasa kita misalnya, tapi harus kita menuduh akal kita yang terbatas. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas baginya, demikian pula sifat-sifatnya dan perbuatannya kecuali dia sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, agar kita tidak bersikap lancang terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah. Kalau dalam masalah yang berhubungan dengan hukumnya saja, kalau kita melanggar maka dicela, apalagi kalau langsung berhubungan dengan kemuliaan Allah,
berhubungan dengan zat, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas pada kemahagungan dan kemahasempurnaannya. Jadi demikianlah pengertian Al-Asma'ul Husna. Dikasih contoh oleh para ulama, misalnya nama Allah Al-Hayyu. Dan untuk nama-nama Allah yang lain insya Allah sudah kita bahas, sehingga contoh-contohnya pun juga insya Allah sudah jelas bagi kita. Nama Allah misalnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Artinya, dengan kita menetapkan nama Allah Al-Hayyu, kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayatul Kamilah. Sifat hidup yang sempurna. Sifat hidup yang sempurna, yang artinya apa? Artinya, lam tusbak adamin wala yalhaquha zawalun. Sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna ini tidak didahului dengan ketidakadaan. Ini tidak berpermulaan. Dan tidak akan berakhir selamanya. Tidak berakhiran. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sangat berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang berpermulaan dan akan berakhir. Kemudian dengan sifat maha hidup inilah juga mengandung kelaziman atau konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti Allah itu maha mengetahui, Al-Qudrah sifat maha atau maha mampu, maha mendengar, maha melihat, dan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Ini contoh dari penerapan atau memahami kemahaindahan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, misalnya nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Setelah kita menetapkan nama ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ini kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-ilmu, yang mana ilmu atau pengetahuan Allah itu maha sempurna, tidak didahului dengan ketidaktahuan atau kebodohan, dan la yalhaquha nisyan, dan tidak pernah diliputi dengan kelupaan atau kelalaian sedikitpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sempurna, tidak seperti ilmunya manusia yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, yang diawali dengan kebodohan, dan juga nanti akan setelah tua dia akan pikul dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya maha sempurna, tidak diliputi dengan kekurangan sedikitpun. Sebagaimana ucapannya Musa dalam Al-Quran, yang dinukil dalam Al-Quran, surat Thaha ayat 52, qala ilmuha inda fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Allah, di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yadhillu, tidak salah, dan tidak pula lalai atau lupa. Ini pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan maha sempurna yang meliputi segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, baik secara garis besar maupun terperinci, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fis sarri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia maha mengetahui apa yang terjadi di daratan maupun di lautan. Dan tidak ada selembar daun pun yang gugur, yang terjatuh, melainkan Dia mengetahuinya. Tidak pula
sebiji atau sebutir biji yang terjatuh dalam kegelapan di bumi. Kemudian pula yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz, yang menulis segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan kepada makhluknya. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah contoh bagaimana kita memahami kemahaindahan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, setelah kita memahami ini, sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan dari para ulama tentang segi-segi yang menunjukkan atau sisi-sisi yang menunjukkan kemahaindahan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan menjelaskan hal ini dengan membawakan beberapa segi di antaranya. Yang beliau bawakan adalah 4 segi yang ini cukup menunjukkan kemahaagungan dan kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun masih banyak segi-segi yang lainnya. Kita perhatikan keterangan beliau. Yang pertama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah muslimin, para pendengar radio rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kembali kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita atas Al-Fiqh Al-Akbar, fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan kajian tentang segi kemahaindahan, segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tentu saja membicarakan tentang kemahaindahan Asma'ul Husna, bagaimanapun pujian dan sanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya, bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya, tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya, yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah, kemahaindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, cuma sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah muslimin, para pendengar radio rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kembali kita
bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita bahas Al-Fiqh Al-Akbar, fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan kajian membahas tentang segi kemahaindahan, segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Tentu saja membicarakan tentang kemahaindahan Asma'ul Husna, bagaimanapun pujian dan sanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya, bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya, tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sempurna dalam semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah muslimin, para pendengar radio rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dan kembali kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita bahas Al-Fiqh Al-Akbar, fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan kajian membahas tentang segi kemahaindahan, segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Tentu saja membicarakan tentang kemahaindahan Asma'ul Husna, bagaimanapun
pujian dan sanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya, bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya, tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya, yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah, kemahaindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, cuma sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tentu saja meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan dan keagungannya lebih daripada semua itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal ini dalam sebuah doa beliau yang terkenal, yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam salat kita, yaitu ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min uqubatika, a'udzu bi mu'afatika min uqubatik, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika, dan dengan pemaafanmu dari siksaanmu, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan terhadapmu, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun seorang hamba itu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu belum menunaikan semua kemuliaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang tidak adanya satu makhluk pun di dunia ini yang mampu membatasi dan menuliskan dengan tuntas semua bentuk dan keagungan, bentuk keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya, bagaimanapun besar dan luasnya makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi midad, tinta, untuk menulis kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat keagungan Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kami mendatangkan tambahan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian dan keagungan terhadapnya tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 27 juga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fi ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Kalau seandainya pohon-pohon bumi dijadikan sebagai pena dan laut menjadi tintanya, kemudian ditambahkan kepadanya lagi 7 lautan untuk menjadi tinta, maka niscaya kalimat-kalimat pujian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha hakim, Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana. Ini 2 ayat yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita pelajari baru sangat sedikit. Oleh karena itu juga wajar bahwa dengan ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih sangat sedikit. Bagaimanapun kita berusaha untuk bersyukur, maka itu masih kurang. Perlu kita terus mendalami dan membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk pertama menunjukkan rasa syukur kita kepadanya agar kita bisa memujinya atau setidaknya bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya. Yang kemudian dengan itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dalam hidup kita. Ketika menafsirkan ayat yang kedua ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'azamatihi wa kibriyaihi wa jalalihi. Dalam ayat ini Allah berfirman memberitakan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula wa kalimatihi at-tamati allati la yuhitu biha ahad. Juga tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta kalimat-kalimat kemuliaannya yang maha sempurna, yang tidak bisa dikuasai atau diliputi oleh seorang pun. Walattila'a li basharin ala kunhiha wa ihsa'iha. Yang ini juga tidak mampu diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia tentang hakikat dan tidak mampu dibatasi oleh mereka. Kama qala sayyidul bashar khatamir rusuli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutupnya para rasul alaihi salatu wassalam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang kamu peruntukkan bagi dirimu sendiri. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam kehidupan beliau. Bersamaan dengan itu beliau mengakui bahwa beliau masih kurang dalam menunaikan hak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak. Bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bandingkanlah dengan keadaan diri kita yang ibadahnya kurang, berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala juga tidak sering-sering. Bersamaan dengan itu kita merasa sudah menunaikan semua ini hak-hak yang pantas yang mestinya kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ai walau anna jami'al asjaril ardi, Ibnu Katsir rahimahullah taala, walau anna jami'a asjaril ardi ju'ila kalaman, seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena, wa ju'ilal bahru midadan, kemudian dijadikan sebagai tinta, wa maddahu sab'ata abhur ma'ahu, kemudian ditambahkan dengan 7 lautan lagi bersamanya, faqutibat biha kalimatullahi
ad-dallatu ala 'azamatihi wa sifatihi wa jalalihi latakassatil aqlam, yang kemudian ditulis dengannya kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan keagungan, kemuliaan sifat-sifatnya dan kebesarannya, maka sungguh pena-pena tersebut akan hancur. Wa nafada ma'ul bahri, dan akan habislah air dari tinta dari air lautan tersebut. Walau ja'at amsaluha madadan, meskipun ditambahkan lagi dengan lautan-lautan yang lainnya sebagai tinta untuk menulis kalimat tersebut. Maka subhanallah, maha suci Allah, maha besar dan maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian luas kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, kita tahu semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ketika beliau menceritakan tentang syafaatul uzma di hari kiamat, beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pujian-pujian dan sanjungan yang beliau tidak ingat saat ini. Beliau mengatakan, fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak mengingatnya, aku tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Sebagaimana juga jumlahnya tidak terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada petunjuknya, sehingga ketika dia mendapati sesuatu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu penjelasan yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah yang belum disampai atau dipahami oleh akalnya, yang belum dipahami oleh pikirannya, maka langsung dia mengatakan pikiran yang salah, akalku yang terbatas, kemampuanku memahami yang belum sampai. Adapun nama dan sifat Allah adalah maha sempurna, maha indah dan maha terpuji, tidak ada kekurangan dan celaan padanya, sehingga dia mengembalikan kesalahan pada dirinya sendiri, bukan dia kemudian menuduh ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keliru, apalagi sampai mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesesatan yang seperti ini. Inilah gambaran Bapak serta ibu-ibu kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Inilah gambaran tentang keluasan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu kita gambarkan sekali lagi cuma apa yang sebatas bisa diterangkan oleh manusia. Apa yang mampu kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita. Maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan merupakan sumber keindahan bagi orang-orang yang menginginkan keindahan dalam dirinya, keindahan dalam agamanya, keindahan dalam keimanannya. Al-Asma'ul Husna yang disebutkan lafaz ini dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah, hanya milik Allah lah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak ayat-ayat yang lain juga menyebutkan demikian. Walahul asma'ul husna, dan miliknya lah nama-nama yang indah maupun ayat-ayat yang lainnya. Arti al-husna dalam nama-nama Allah adalah balighatun fil husni ghayatahu
sesuatu yang mencapai puncak kemahaindahan. Jadi kemahaindahannya itu mencapai puncak kesempurnaan. Ibn rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah muslimin, para pendengar radio rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kembali kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita atas Al-Fiqh Al-Akbar, fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan kajian tentang segi kemahaindahan, segi-segi kemahaindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tentu saja membicarakan tentang kemahaindahan Asma'ul Husna, bagaimanapun pujian dan sanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya, bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya, tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya, yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah, kemahaindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, cuma sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih.
Tentu saja meskipun Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keagungannya lebih daripada semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal ini dalam sebuah doa beliau yang terkenal yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam salat kita. Yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min uqubatika. A'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika, dan dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan terhadapmu, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun seorang hamba itu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum menunaikan semua kemuliaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan tentang tidak adanya satu makhluk pun di dunia ini yang mampu membatasi dan menuliskan dengan tuntas semua bentuk dan keagungan, bentuk keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimanapun besar dan luasnya makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi midad, tinta, untuk menulis kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat keagungan Rabbku Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami mendatangkan tambahan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, pujian dan keagungan terhadapnya tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 27 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fi ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Kalau seandainya pohon-pohon bumi dijadikan sebagai pena dan laut menjadi tintanya, kemudian ditambahkan kepadanya lagi 7 lautan untuk menjadi tinta, maka niscaya kalimat-kalimat pujian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha Hakim, Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana. Ini 2 ayat yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya kemahaindahan dan kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita pelajari baru sangat sedikit. Oleh karena itu juga wajar bahwa dengan ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih sangat sedikit. Bagaimanapun kita berusaha untuk bersyukur, maka itu masih kurang. Perlu kita terus mendalami dan membahas
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk pertama menunjukkan rasa syukur kita kepadanya agar kita bisa memujinya atau setidaknya bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya. Yang kemudian dengan itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dalam hidup kita. Ketika menafsirkan ayat yang kedua ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, Yaqulu ta'ala mukhbiran an azamatihi wa kibriyaihi wa jalalihi. Dalam ayat ini Allah berfirman memberitakan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Wa asma'ihil husna wa sifatihil ula wa kalimatihi at-tamati allati la yuhitu biha ahad. Juga tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta kalimat-kalimat kemuliaannya yang maha sempurna, yang tidak bisa dikuasai atau diliputi oleh seorang pun. Walattila'a li basyarin ala kunhiha wa ihsa'iha. Yang ini juga tidak mampu diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia tentang hakikat dan tidak mampu dibatasi oleh mereka. Kama qala sayyidul bashar khatamir rusuli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutupnya para rasul alaihi salatu wassalam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang kamu peruntukkan bagi dirimu sendiri. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam kehidupan beliau. Bersamaan dengan itu beliau mengakui bahwa beliau masih kurang dalam menunaikan hak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak. Bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bandingkanlah dengan keadaan diri kita yang ibadahnya kurang, berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala juga tidak sering-sering. Bersamaan dengan itu kita merasa sudah menunaikan semua ini hak-hak yang pantas yang mestinya kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ai walau anna jami'al asjaril ardi, Ibnu Katsir rahimahullah taala, walau anna jami'a asjaril ardi ju'ila kalaman, seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena, wa ju'ilal bahru midadan, kemudian dijadikan sebagai tinta, wa maddahu sab'ata abhar ma'ahu, kemudian ditambahkan dengan 7 lautan lagi bersamanya, faqutibat biha kalimatullahi ad-dallatu ala 'azamatihi wa sifatihi wa jalalihi latakassatil aqlam, yang kemudian ditulis dengannya kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan keagungan, kemuliaan sifat-sifatnya dan kebesarannya, maka sungguh pena-pena tersebut akan hancur. Wa nafada ma'ul bahri, dan akan habislah air dari tinta dari air lautan tersebut. Walau ja'at amsaluha madadan, meskipun ditambahkan lagi dengan lautan-lautan yang lainnya sebagai tinta untuk menulis kalimat tersebut. Maka subhanallah, maha suci Allah, maha besar dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala, yang demikian luas kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya. Oleh karena itu kita tahu semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika beliau menceritakan tentang syafaatul uzma di hari kiamat, beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan yang beliau tidak ingat saat ini. Beliau mengatakan, fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak mengingatnya, aku tidak mengetahuinya.
Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Sebagaimana juga jumlahnya tidak terbatas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada petunjuknya. Sehingga ketika dia mendapati sesuatu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, satu penjelasan yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah yang belum disampai atau dipahami oleh akalnya, yang belum dipahami oleh pikirannya, maka langsung dia mengatakan pikiran yang salah, akalku yang terbatas, kemampuanku memahami yang belum sampai. Adapun nama dan sifat Allah adalah maha sempurna, maha indah dan maha terpuji. Tidak ada kekurangan dan celaan padanya, sehingga dia mengembalikan kesalahan pada dirinya sendiri, bukan dia kemudian menuduh ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang keliru, apalagi sampai mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesesatan yang seperti ini. Inilah gambaran Bapak serta ibu-ibu kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Inilah gambaran tentang keluasan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu kita gambarkan sekali lagi cuma apa yang sebatas bisa diterangkan oleh manusia. Apa yang mampu kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita. Maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, dan merupakan sumber keindahan bagi orang-orang yang menginginkan keindahan dalam dirinya, keindahan dalam agamanya, keindahan dalam keimanannya. Al-Asma'ul Husna yang disebutkan lafaz ini dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah, hanya milik Allah lah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak ayat-ayat yang lain juga menyebutkan demikian. Walahul asma'ul husna, dan miliknya lah nama-nama yang indah maupun ayat-ayat yang lainnya. Arti al-husna dalam nama-nama Allah adalah balighatun fil husni ghayatahu. Sesuatu yang mencapai puncak kemahaindahan. Jadi kemahaindahannya itu mencapai puncak kesempurnaan. Ibn rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ